Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Asyahmad Mustafa dengan NIM 101092400004. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview terkait materi Fisika 1. Pada materi Fisika 1, kita membahas berbagai hal materi dasar mengenai fisika, yakni yang pertama adalah vektor, integral, dan diferensial. Yang kedua, membahas terkait dengan kinematika. Yang ketiga, terkait dengan dinamika. Yang keenam, membahas terkait dengan usaha dan energi. Yang ketujuh, membahas tentang momentum dan impuls. Yang kedelapan dan kesembilan, membahas terkait dengan gerak rotasi. Slide ke-10 membahas terkait dengan osilasi. Slide ke-11 membahas terkait gelombang. Menuju materi yang pertama, vektor, integral, dan diferensial. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah seperti kecepatan dan gaya. Suatu besaran yang hanya memiliki sebuah nilai itu bisa disebut skalar. Namun, apabila memiliki arah, baru bisa disebut dengan vektor. Integral merupakan operasi matematika yang digunakan untuk menghitung luas di wilayah kurva atau akumulasi pada sebuah perubahan. Sedangkan diferensial sendiri, operasi matematika yang digunakan untuk menghitung perubahan kecil terhadap suatu fungsi. Rumus dari vektor sendiri merupakan vektor A ditambah vektor B sama dengan A plus B X, AY plus BY merupakan X1 dan Y1, X2 dan Y2. Sedangkan integral sendiri Fx dikali dengan dx. Sedangkan diferensial merupakan dy per dx. Contoh penerapan pada vektor sendiri digunakan untuk menghitung resultan gaya pada sistem mekanika, sedangkan integral sendiri digunakan untuk menghitung jarak tempuh dari grafik kecepatan. Sedangkan diferensial digunakan untuk menghitung percepatan dari fungsi kecepatan. Materi selanjutnya, kita membahas terkait dengan kinematika 1. Kinematika 1 berfokus dalam mempelajari gerak tanpa mempertimbangkan ada penyebabnya. Apabila ada penyebabnya, bisa disebut dinamika. Tapi pada saat ini kita mengabaikan faktor-faktor lainnya. Kita hanya membandingkan faktor-faktor yang mempelajari tentang gerak. Bagaimana sebuah gerak terjadi tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Apakah ada perubahan gaya gesek atau apa, kita abaikan. Rumusnya, yakni V sama dengan S per T. Itu adalah kecepatan. Sedangkan rumus kecepatan adalah delta V per delta T. Contoh penerapan pada sistem kinematika 1 yakni menghitung waktu tempuh pada sebuah kendaraan posisi awal hingga akhir. Di sini, kita mengabaikan faktor mulai dari hambatan udara, gravitasi, dan sebagainya. Kita hanya menghitung waktu tempuh dari kendaraan yang ditempuh pada posisi awal hingga posisi akhir. Berapa waktu tempuhnya itu. Masuk pada materi kinematika 2. Pada materi kinematika 2, membahas fokus terkait dengan gerak dalam 2 atau 3 dimensi seperti gerak peluru. Nah, pada kinematika 2, membahas terkait dengan gerak percepatan termasuk gerak lurus berubah peraturan GLB dan gerak lurus berubah peraturan GLB dan gerak parabola. GLB merupakan gerak benda yang kecepatannya konstan sepanjang lintasannya. Jadi, setiap lintasannya mulai dari titik A, titik B, kecepatannya adalah konstan. Maka grafik yang dibentuk adalah datar karena dia kecepatannya konstan. Sedangkan GLBB, gerak benda dengan percepatannya konstan. Bedanya GLB dan GLBB adalah yang GLB adalah percepatannya konstan, sedangkan GLBB percepatannya konstan. Setiap waktunya percepatannya selalu konstan dengan kecepatan yang naik secara konstan. Nah, itu namanya GLBB. Gerak parabola sebenarnya ada macamnya juga, sama seperti gerak parabola beraturan dan tidak berat dan berubah beraturan. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi yang lintasannya membentuk parabola yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Contoh penerapan pada GLBB merupakan analisa gerak benda jatuh bebas seperti pada gravitasi pada planet.
Sedangkan gerak parabola, perhitungan lintas peluru dalam balistik militer, merupakan yang bisa dipengaruhi oleh gravitasi juga. Memiliki lintasan yang membentuk sebuah kurva atau setengah lingkaran atau yang bisa disebut dengan parabola. Yang kedua adalah perancangan olahraga seperti sepak bola atau basket untuk memperkirakan lintasan bola. Dalam permainan bola seperti menendang bola basket, melempar bola basket, menendang bola sepak bola, kita pasti memperhitungkan bola yang kita tendang akan jatuh ke titik yang mana menggunakan prinsip gerak parabola. Pada selanjutnya, kita memasuki materi dinamika 1. Dinamika 1 berfokus dalam mempelajari gerak dengan mempertimbangkan gaya yang menyebabkan geraknya. Sedangkan kinematika sebelumnya kan tidak kita perhatikan faktor-faktor penyebabnya. Sedangkan pada dinamika, kita mempelajari juga sebagai apa sih penyebab benda itu bergerak. Nah, rumusnya berdasarkan hukum Newton, gaya sama dengan massa kali percepatan. Pada contoh penerapannya yakni menentukan gaya dorong dalam sistem pengereman kendaraan. Dalam kita mengerem, pasti ada gaya yang terjadi. Mulai dari gaya gesek pada kampas rem, gaya normal, gaya rem, gaya gesek antara ban yang bisa menyebabkan traksi, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Selanjutnya, pada materi dinamika 2, yakni analisis gaya gesek terhadap gaya melingkar yang mengabaikan gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Rumusnya bisa dilihat, gaya sentripetal bisa didapatkan dengan massa kali kecepatan linear kuadrat dan jari-jari. Penerapannya bisa kita lihat pada gasing berputar, atau kalau pada sistem lainnya, yakni pada sistem giroskop. Bisa menghitung untuk maksimum agar benda itu bisa stabil dan bisa berputar. Gaya sentripetal merupakan gaya yang dimana ketika sebuah benda yang memiliki percepatan sudut didorong dan ditarik ke dalam pusat putaran atau titik tumpunya atau titik rotasinya, yang dimana hal ini bisa menyebabkan sebuah benda bisa bergerak berputar. Pada selanjutnya, membahas dekat dengan materi usaha dan energi. Usaha merupakan energi yang diberikan oleh gaya untuk memindahkan sebuah benda. Ketika kita melakukan sebuah pergerakan atau ingin memindahkan barang, pasti ada energi yang kita keluarkan agar benda itu bisa bergerak. Energi usaha merupakan energi yang dipindahkan melalui sebuah gaya, sedangkan energi sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Seberapa besar usaha itu agar benda itu bergerak gitu. Kalau nggak ada usahanya berarti nol dong. Kalau berarti benda itu tidak akan bergerak. Rumus usaha yakni W sama dengan gaya kali D kali cos theta. Energi banyak macamnya. Energi kinetik yang diakibatkan oleh gerakan, energi potensial yang diakibatkan oleh posisi benda terhadap medan gravitasi. Contohnya pada benda miring, energi mekanik yang dikombinasikan dengan energi kinetik dan energi potensial. Penerapan dalam konsep usaha dan energi kita bisa dapatkan dari berbagai macam hal. Ada merupakan salah satunya perhitungan efisiensi mesin pada sebuah kendaraan. Sebuah kendaraan pasti kita akan hitung bagaimana sih dia efisien, mulai dari torsinya berapa agar bisa menggerakkan bola, menghasilkan bannya, agar bisa bergerak dengan bobot sekian, itu berapa efisiensinya, mulai dari kecepatannya juga berapa, kira-kira efisien nggak kecepatannya gitu. Ini adalah pada energi kinetik adalah analisis kecelakaan kendaraan. Bagaimana seberapa parah nantinya kecelakaan yang terjadi apabila dampak dari kecelakaan yang terjadi pada sebuah kendaraan. Sedangkan energi potensial sendiri adalah desain pembangkit listrik tenaga air. Merupakan salah satu prinsip yang menggunakan gaya gravitasi, yang dimana air selalu mengikuti pada alirannya, dan gaya gravitasi selalu mengarah ke bawah.
Pada materi selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan momentum dan impuls. Momentum merupakan hasil kali massa dan kecepatan, sedangkan impuls merupakan perubahan momentum. Momentum itu seberapa besar apabila sebuah benda tertabrak, bagaimana seberapa besar dampaknya, itu namanya momentum. Momentum bisa didapatkan dengan perkalian massa dengan kecepatan. Penerapannya yakni menghitung gaya rata-rata selama tumbukan mobil. Berapa besar sih kerusakan yang terjadi pada mobil apabila terjadi sebuah tumbukan? Itu menggunakan perhitungan momentum dan impuls. Pada materi selanjutnya membahas terkait dengan gerak rotasi. Gerak rotasi dibagi menjadi dua. Slide pada kesempatan kali ini, gerak rotasi pertama, kita akan membahas terkait dengan gerak benda yang memiliki sumbu tetap. Dalam pengertiannya sendiri, gerak rotasi merupakan gerak yang memiliki sudut putaran atau yang bergeraknya berputar. Memiliki kecepatan sudut yang bisa didapat dengan W delta theta dengan delta T. Yang dimana pada contoh penerapannya yakni menghitung kecepatan sudut kincir angin atau kipas angin. Nah, sedangkan selanjutnya, gerak rotasi 2 akan berfokus pada gaya energi yang terkait dengan gerak rotasi atau suatu benda. Pada gerak rotasi 2 akan membahas tentang energi yang dihasilkan. Seberapa besar energi yang dihasilkan dari gerak rotasi tersebut. Rumus ini hasilnya bisa didapatkan dengan rumus energi kinetik rotasi sama dengan 1/2 dikali I kali W kuadrat. I merupakan momen inersia. Momen inersia adalah momen ketika benda itu berputar. Seperti apa ya penjelasannya? Momen inersia itu suatu gaya atau bukan suatu gaya ya? Apa ya? Gimana penjelasannya? Momen inersia itu merupakan suatu benda, bukan benda ya? Apa ya? Suatu hasil kari dari massa dengan kuadrat yang dihitung dengan sumbu putaran. Ini apa ya? Seberapa besar sih energi yang dihasilkan oleh sebuah putaran? Ukuran lembam satu benda untuk berputar pada porosnya. Jadi seberapa besar sih gaya bisa disebut gaya tadi? Bukan sih, bukan ya. Kalau gaya kan Newton. Seberapa besar sih kekuatan benda itu untuk melakukan sebuah putaran? Kan bisa berdasarkan dari satuannya sendiri, kilogram meter kuadrat, yang dimana merupakan sebuah gerak dua dimensi. Jadi momen inersia itu adalah berapa sih besar kemampuan benda itu untuk melakukan sebuah putaran. Itu disebut momen inersia. Yang dimana hal ini dipengaruhi oleh berapa besar masanya dan seberapa panjang luas benda yang ingin melakukan sebuah pergerakan rotasi. Penerapannya yakni pada perhitungan energi kinetik untuk menghitung efisiensi mesin seperti pada turbin angin. Jadi desain pada turbin angin itu pasti akan diukur mulai panjangnya, bobotnya berapa agar efisien dan bisa menghasilkan energi yang paling maksimal. Selanjutnya yakni membahas terkait dengan osilasi. Osilasi sendiri merupakan gerak bolak-balik yang terjadi secara periodik di sekitar titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah titik yang dimana benda itu seimbang, jadi tidak terjadi sebuah pergerakan, baik itu pegat naik turun ataupun kanan ke kiri. Contoh osilasi sederhana yaitu pada bandul berayun, gerak pegas, dan gerak piston pada mesin. Osilasi dapat berupa sebagai osilasi harmonis sederhana, di mana gerakan teratur yang meliputi
lintasan sinusoidal. Jadi gerakannya tuh teratur dalam sebuah siklus berbentuk sinus. Yang kedua adalah osilasi terendam. Amplitudo osilasi berkurang seiring waktu akibat gaya hambat. Sesuai dengan namanya sendiri, osilasi terendam. Ada sebuah redaman yang dimana yang diredam adalah amplitudonya. Osilasi ini berkurang dengan seiring waktu akibat gaya hambat. Osilasi paksa, yakni osilasi yang dipengaruhi dengan gaya luar periodik. Contohnya yaitu pada begas. Rumus pada osilasi sendiri yakni T sama dengan 1/F atau frekuensi. Menggunakan hukum pegas pada hukum Hooke, gaya pemulih pada pegas yaitu F sama dengan negatif Kx. K konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, sedangkan perpindahan adalah meter. Energi pada osilasi, energi potensial pada pegas, energi kinetik, dan energi total. Contoh penerapannya yakni pada menghitung bandul matematis. Dapat dihitung dari periode alunan bandul dengan panjang tali dan percepatan gaya gravitasi. Oke. Selanjutnya adalah gelombang. Gelombang merupakan sebuah gangguan yang merambat melalui sebuah medium atau ruang, yang dimana gelombang ini membawa energi tanpa adanya perpindahan partikel secara permanen. Jadi, ketika kita bisa melihat pada pinggir pantai, gelombang akan berbentuk sebuah sinusoida dan tidak memindahkan partikel secara permanen. Contoh lainnya kita bisa lihat sebagai gelombang yang terjadi pada fiber optik atau pada gelombang yang bisa kita lihat pada arus listrik. Kalau kita tahu arus listrik AC, PLN normal itu membentuk gelombang sinusoidal sempurna, satu lembah, satu bukit. Gelombang dapat dibagi menjadi beberapa gelombang. Pertama adalah gelombang mekanik yang memerlukan adanya medium seperti contohnya gelombang bunyi yang nanti akan kita bahas juga. Gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium seperti cahaya yang bisa kita lihat pada salah satunya adalah alat MRI. Gelombang transversal adalah partikel medium yang bergerak pada tegak lurus terhadap arah dan lambatan gelombang. Dan yang terakhir adalah gelombang longitudinal. Partikel medium bergerak sejajar dengan arah lambat gelombang. Rumus dari gelombang sendiri yakni gelombang dilambangkan dalam bentuk lambda yang isinya adalah V dibagi frekuensi. V sendiri adalah kecepatan gelombang yang bisa didapatkan dengan lambda kali frekuensi. Energi gelombang bisa didapatkan dengan setengah kali massa per satuan panjang kali W kuadrat plus kali bukan tambah. Jadi energi sama dengan 1/2 dikali massa per satuan panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu massanya berapa? Dikali W kuadrat dikali amplitudo kuadrat. Contoh pada penerapannya yakni menghitung panjang gelombang cahaya. Gelombang cahaya sendiri memiliki gelombang yang setiap gelombang memiliki arti yang berbeda atau memiliki dampak yang berbeda. Gelombang, salah satunya adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal yang memerlukan sebuah medium untuk merambat, entah itu udara, air, atau padatan apapun yang memungkinkan terjadinya rambatan gelombang. Gelombang bunyi dihasilkan dari getaran yang menyebabkan fluktuasi tekanan pada medium tersebut. Salah satunya kita bisa lihat melalui pita suara kita. Apabila kita melakukan sebuah pembicaraan, pita suara kita akan bergetar, menggetarkan rongga-rongganya. Seperti itu. Tergantung pada frekuensi sendiri. Gelombang bunyi terbagi menjadi berapa macam. Frekuensi yang kita ketahui yakni infrasonik di bawah 20 Hz,
audible atau yang kita bisa dengar ya di sekitaran 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sedangkan gelombang ultrasonik yakni di atas 20.000 Hz. Rumus dari gelombang bunyi, kecepatan gelombang bunyi yakni kecepatan bunyi V sama dengan B per P. Masa P adalah massa jenis medium dengan B ini adalah rasio kapasitas kalornya atau rasio panas yang dihasilkannya atau getarannya. Sedangkan panjang gelombang bunyi sendiri sama rumusnya seperti sepanjang sebelumnya, yaitu lambda sama dengan V per frekuensi. Pada slide terakhir yakni resonansi gelombang dan suara. Resonansi sendiri yakni adalah terjadi pada suatu sistem yang digetarkan pada frekuensi yang sama dengan frekuensi yang dialami oleh sistem yang menghasilkan amplitude yang besar. Jadi resonansi adalah sebuah interferensi gelombang yang dimana dia arahnya searah, yang bisa menyebabkan amplitudenya itu semakin besar. Karena dia terjadi pada frekuensi yang sama. Dua frekuensi yang digabungkan pada frekuensi yang sama akan dipertemukan, dua frekuensi yang sama dipertemukan yang akan menyebabkan sebuah amplitude yang besar. Dapat kita lihat salah satu contohnya yakni pada sebuah ombak. Apabila ombak itu sama bentuknya, dia apabila digabungkan, apabila bertemu, dia akan memiliki tinggi gelombang yang sangat tinggi pada ombak tersebut. Contoh ya ini pada alat musik tiup seperti flute atau alat musik lainnya yang di situ memerlukan suara, memerlukan suatu medium rambatan. Salah satu contohnya yaitu flute atau organ pipa.